Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu, ketika Yesus telah dekat Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yerusalem adalah pusat keyahudian. Di sana Raja Daud menegakkan taktanya. Di sana pula ada Bait Allah, di mana setiap tahun orang-orang Yahudi berkumpul untuk merayakan Paskah. Namun dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem. Kota itu akan mengalami kehancuran karena mereka selalu saja melawan kehendak Allah. Mereka membunuh para nabi dan utusan-utusan yang diutus Allah. Yesus bahkan pernah berkata, tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kehancuran yang dinubuatkan Yesus terbukti benar. Pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus meluluh lantakkan kota itu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kekerasan hati kita menyebabkan kita melawan kehendak dan rencana Tuhan. Semua itu kelak akan menyebabkan kehancuran diri kita sendiri. Karena itu saudaraku yang terkasih, kalau kita mau bertobat, kita harus membuka pintu hati kita supaya sabda Allah bisa masuk dan mengubah kita dari dalam. Itulah yang akan menjadikan kita pribadi yang terbuka bagi kehendak dan rencana Allah. Dalam hal ini kita bisa meneladani Santa Elizabeth dari Hongaria, seorang wanita suci dan hamba Allah yang paling saleh, yang pestanya dirayakan gereja pada hari ini. Ia adalah pribadi yang terbuka bagi kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Santa Elizabeth dari Hongaria adalah seorang putri dari negara Hongaria
yang bertunangan dan menikah pada usia muda dengan penguasa Thuringia dari Jerman. Dia dipengaruhi oleh teladan hidup Santo Fransiskus dari Assisi dan orang-orang kudus lainnya untuk menjalani kehidupan yang baik bagi Tuhan. Dia melakukan banyak karya amal untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menderita di sekitarnya. Ia yakin bahwa itulah yang dikehendaki Allah dari dirinya. Dia tetap setia melakukan karya amal itu, bahkan setelah kematian awal suaminya dalam perang salib. Santa Elizabeth kemudian masuk biara. Ia menjalani hidup selibat sebagai seorang biarawati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita dipanggil untuk meneladani keterbukaan Santa Elizabeth dari Hongaria pada kehendak dan rencana Allah. Pendahulu kita yang saleh ini telah menyerahkan diri dan hidupnya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita selayaknya juga melakukan hal yang sama. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Demikian kata orang bijak. Mari kita belajar dari pengalaman Yerusalem. Kehancuran kota itu adalah peringatan bagi kita. Jangan sampai kita hancur karena kita mengeraskan hati melawan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita memperbaharui diri kita. Kita belajar untuk rendah hati, mendengarkan sabda Tuhan dan rencananya dalam hidup kita, seperti Santa Elizabeth dari Hongaria. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan, bantulah kami untuk melihat betapa banyak orang di sekitar kami yang lapar dan haus akan kebenaran, cinta dan kasih sayang. Berkatilah kami dengan kemurahan hati, agar kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami dapat juga melimpah kepada sesama kami. Kami percaya bahwa inilah kehendak dan rencana-Mu bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.